Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAI, selamat datang di podcast PAI bersama saya Krotonova Sohiria sebagai moderator pada pagi hari ini. Hari ini spesial banget nih teman-teman karena kita akan membahas dan mengulik apa sih itu ghosting PAI yang kebetulan di sebelah saya ini ada Neng Lutfia Anjani dan sebelahnya ada Neng Uci yang salah satu finalis Neng PAI 2024. Boleh disapa teman-teman Neng? Halo semuanya. Halo Sobat PAI. Nah, sebelum kita mau ngobrol nih, boleh nih aku tanya sebentar nih. Tadi pas waktu perjalanan ke sini macet nggak Neng? Biasanya Surabaya kan macet nih, panas juga. Boleh dijawab Neng? Alhamdulillah sih tadi so far perjalanan nggak ada halangan sama sekali karena kebetulan saya berangkatnya kan jam 9 ya. Jadi nggak barengan lah sama orang-orang yang berangkat kerja. Jadi lumayan lancar. Oh, nggak macet berarti tadi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau Neng Uci bagaimana tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah karena memang masih pagi walaupun ramai tapi nggak sampai macet. Terus masih dingin juga sih, nggak seberapa panas. Soalnya kan kalau siang dikit gitu, aduh panasnya Sidoarjo Surabaya tahu sendiri kan. Iya emang Sidoarjo Surabaya itu ya, matahari kayak di atas kepala. Astagfirullahaladzim. Betul nih. Nih, ini nih kan teman-teman PAI ini banyak nih yang nggak tahu, apalagi mahasiswa baru. Apa sih itu PAI? Ya, sorry, apa sih itu ghosting PAI gitu? Mungkin dari Neng Lutfia dan Neng Uci bisa dijelaskan apa sih itu Neng ghosting PAI gitu? Nah, Gusning PAI itu merupakan salah satu ikon yang dimiliki oleh Prodi PAI dari UINSA. Gusning sendiri itu adalah suatu representatif dari mahasiswa PAI. Bagaimana Gusning itu dapat menggambarkan keseluruhan dari mahasiswa PAI itu sendiri. Gitu ya. Kalau menurut Neng Lutfia itu ghosting itu seperti apa? Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa ghosting itu merupakan salah satu ikon atau bisa dibilang seperti duta lah bagi prodi-prodi yang lain. Kalau di PAI sendiri terkenalnya dengan sebutan ghosting PAI. Tapi sebutan ghosting itu bukan hanya sebuah sebutan ataupun gelar, tetapi itu juga merupakan amanah yang harus diemban oleh mahasiswa-mahasiswa PAI yang terpilih menjadi Gusning PAI gitu. Ghosting PAI itu berarti ikonnya PAI ya. Betul sekali. Terus apa sih bedanya ghosting PAI sama duta FTK? Itu kan di sini juga ada duta FTK kan ya? Kalau duta FTK itu adalah ikon dari fakultas. Oh iya. Tapi kalau di Gusning PAI itu adalah milik prodi PAI sendiri. Sedangkan kalau duta FTK itu kan dari berbagai prodi di Fakultas Tarbiyah. Gitu. Jadi fakultas sama prodi gitu ya, Neng. Kalau FTK itu betul. punyanya fakultas, kalau PAI Ghosting PAI ini punyanya prodi sendiri Iya, gitu ya. betul sekali. Oke, boleh dong nih Neng diceritain gimana sih awalnya kok bisa tiba-tiba jadi Ghosting PAI. Habis itu dari awal kalian proses itu sebelum jadi Ghosting PAI sampai terpilihnya menjadi Ghosting PAI. Boleh dong diceritain Neng. Saya dulu ya nih ya. Iya, silakan nih. Awal-awal itu sih sebenarnya belum kenal sama yang namanya Gusning PAI. Tapi kebetulan waktu itu ada pemilihan dari beberapa kosma yang ditunjuk untuk mewakili kelas tersebut untuk dipilih menjadi Gusning PAI. Nah, kebetulan coba-coba lah gitu. Saya merasa bahwa ini waktunya deh buat keluar dari zona nyaman. Dan juga untuk mengeksplor bagaimana sih duta dan juga Gusning PAI di kalangan mahasiswa seperti itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ikut mendaftar dan mengikuti proses-prosesnya yang menurut saya lumayan sangat-sangat menyenangkan dan juga tentunya menambah pengalaman saya gitu. Berarti Neng Lutfia ini awalnya coba-coba ternyata jadi winner. Betul teman-teman, ini adalah winnernya Neng PAI 2024 ya, Neng Lutfia ini ya. Keren banget. Kalau dari Neng Uci sendiri gimana nih Neng pengalamannya ini, Neng bisa diceritain Neng? Mungkin kurang lebih sama ya, karena pemilihan Gusning PAI itu kan biasanya adalah perwakilan dari tiap kosma. Nah, waktu itu kok teman-teman nunjuknya saya sebagai perwakilan kosmanya. Awalnya emang gak ada niatan untuk daftar, tapi karena ditunjuk mungkin saya mikir kayaknya bisa nih ngelanjutin. Karena dulu kan SMA pernah ikut di ajang yang kurang lebih sama lah seperti Gusning PAI ini. Jadi akhirnya ya apa salahnya sih kita ngelanjutin hal yang udah pernah kita coba gitu. Gitu. Ini
berarti juga nyoba-nyoba ya, Neng? Gak nyoba-nyoba sih, pernah ada pengalaman juga ya, Neng ya? Mungkin karena ditunjuk ya, Oh, karena iya. dipercaya mungkin sama teman-teman Kosma. Oh, berarti keren banget Neng di kelas itu ya, kan udah ditunjuk soalnya. Iya betul. Ini Neng Firda juga termasuk Neng favorit di Gusning PAI 2024. Keren banget, gila. Nah, ini Neng ada momen paling berkenang nggak Neng pas waktu jadi Gusning ini, Neng? Kalau saya sendiri momen paling berkenan itu adalah ketika di backstage. Oh, backstage. Sebelum kita tampil, waktu itu kan kita ada briefingan nih. Iya. Nah, di situ tuh saya merasa ternyata gini ya gitu rasanya mau grand final terus ketemu sama teman-teman yang selama ini udah latihan bareng, apalagi buat opening dance, opening number dan lain sebagainya. Itu saya baru kerasa bahwasanya mungkin euforianya tuh baru kerasa ketika sebelum grand final ini, baru ngerasa deket sama teman-teman, kerasa nyaman, kerasa seru, asik. Itu waktu sebelum grand final itu tadi sih, di backstage itu tadi. Oh gitu ya. Neng Lutfia bagaimana? Pastinya waktu ini pengumuman 3 besar. Oh iya. Nah, itu karena awalnya kalau Neng Uci sendiri kan sudah punya basic ya sebelum terjun ke dunia perdutaan. Kalau saya sendiri sama sekali nggak ada, nggak ada. Tetapi waktu itu saya cuma ya sudahlah, nggak apa-apa, dijalanin aja, diikuti dulu seleksinya. Lah kok sampai pengumuman 3 besar itu sebenarnya saya sudah agak putus asa ya, karena melihat wah saingannya keren-keren banget, apalagi Neng Uci, Neng Tara juga kan waktu itu keren-keren banget. Nengnya. Saya jadi sedikit merasa insecure sebenarnya, tapi takdir Allah mengatakan bahwa saya bisa lanjut ke tahap grand final atau 3 besar gitu. Itu rasanya kayak nggak percaya gitu, beneran kah ini gitu. Apalagi waktu diumumin winnernya itu makin nggak percaya lagi gitu. Tapi itu sih maksud saya yang memberikan pengalaman yang sangat-sangat berkesan bagi hidup terlupakan saya. mungkin Iya, betul sekali. Karena ya? berawal dari hal yang tidak disangka gitu, ternyata malah menjadi winner gitu. Alhamdulillah. Deg-degan banget. Iya, banget. Deg-degan terasa gitu ya. Iya. Itu pas waktu kalian deg-degan itu kan, cara kalian menanggapi rasa deg-degan itu biar nggak terlalu kelihatan. Soalnya pas waktu saya lihat kalian di panggung waktu itu ya, itu kayak tenang banget gitu, kayak keren gitu. Bisa aja. Pastinya deg-degan banget ya, apalagi kan pakai heels yang lumayan tinggi. Waktu itu saya pakai yang 12 cm, terus harus berdiri, harus jawab pertanyaan, harus tampil bakat juga. Pastinya deg-degan. Cuman yang saya pikirin adalah kapan lagi kalau nggak sekarang untuk ditunjukin yang terbaik gitu. Iya, kalau rasa nervous itu sudah pasti ya, apalagi di atas panggung, di depan audiens yang juga disaksikan dari duta-duta dari prodi dan juga fakultas yang lain. Itu menambah rasa nervous banget gitu. Tapi itu tadi, sebelum kita menjawab pertanyaan, kita sebisa mungkin menenangkan diri dulu. Sangat-sangat deg-deg. Saya di sini pun juga sebenarnya nervous loh. Tapi ketika kita sudah berusaha buat menenangkan diri dengan ya menarik nafas dan juga berpikir positif, maka kita akan bisalah menanggapi nervous tersebut gitu. Gitu ya Neng ya. Dari sebelum terjun di dunia Gusning ini sama setelah terjun, ada nggak skill yang kerasa banget gitu, kayak perubahan gitu dari diri Neng sendiri nih? Kalau dari saya sendiri tuh cukup signifikan ya perubahannya. Mungkin hal yang paling menonjol adalah di percaya diri, personal branding, public speaking, atau hal-hal yang mungkin selama pembekalan Gusning kan diberikan. Nah, mungkin itu bermanfaat banget bagi saya, karena setelah itu saya bisa benar-benar memanfaatkan dan mengimplementasikan bagaimana personal branding yang baik, public speaking yang baik, percaya diri. Jadi setelah itu saya merasa lebih ringan karena sudah dibekali itu semua dari waktu karantina Gusning. Iya, kalau dari saya sendiri skill yang semakin terasa gitu ya. Saya merasa yang awalnya dulu saya tidak bisa menjadi wanita seutuhnya, maksudnya kayak sefeminim itu ya. Oh iya. Dulu saya itu nggak sefeminim ini gitu. Tapi ketika kita keluar dari zona nyaman itu tadi dan mencoba hal baru, ternyata Gusning ini memberikan dampak yang sangat besar. Jadi saya bisa lebih feminim lah, katakan seperti itu. Karena menurut saya itu ya yang sangat-sangat berdampak. Tapi kalau untuk yang
public speaking, kemudian manner itu pasti memberikan dampak yang sangat-sangat besar bagi seseorang. Karena karantina ketika Gusning itu benar-benar sangat-sangat hebat gitu loh. Jadi mulai dari cara kita ngobrol, cara kita berbicara, kemudian menjelaskan sesuatu itu benar-benar dipelajari dan sampai mendatangkan orang narasumber yang sangat-sangat hebat juga waktu itu gitu. Berarti di Gusning PAI ini nggak cuma ikonnya PAI juga, benefitnya juga banyak banget nih ya. Banyak banget. Karena memang diperlukan sebagai seorang mahasiswa sebenarnya benefitnya itu dari mulai public speaking, personal branding, sama satunya itu tentang apa dulu ya Ning ya, kita dulu. Intinya hal basic yang diperlukan sama mahasiswa. Jadi setelah itu berguna bagi perkuliahan sehari-hari. Dari public speaking itu kita kalau presentasi nggak belibet, kalau ngomong nggak ndredeg, karena kita sudah terbiasa diajari bagaimana tampil di depan banyak orang agar terlihat tidak nervous, terlihat sempurna gitulah. Oh gitu Neng ya. Berarti ini mahasiswa PAI wajib coba nggak sih nih Gusning PAI? Harus dong. Harusnya memang seleksinya itu semua mahasiswa ya, biar kita itu tahu gitu loh mana yang paling baik di antara yang baik gitu. Terus Neng, ini kalau apa namanya? Sebentar. Ada nggak sebelum naik ke panggung, kan Gusning PAI ini kan sering ketemu dengan duta-duta, kalau nggak orang-orang di luar, sering mewakili prodi di agenda-agenda kampus gitu kan. Lah itu kan pastinya sering banget nih berhadapan dengan orang yang nggak kita kenal, orang asing gitu. Itu cara Ning untuk menghadapi hal-hal seperti itu tuh bagaimana? Kan kadang-kadang orang juga bingung gitu loh untuk menghadapi orang baru gitu. Kalau dari saya sendiri sih ini aja, itu percaya diri. Yang sebelumnya kita awalnya takut buat ngomong, buat memulai obrolan dengan orang baru, tapi setelah kita terjun di dunia Gusning itu kerasa banget buat ya udah enjoy aja gitu. Kalau mau kenalan, mau ngajak ngobrol duluan itu kerasa banget enjoy daripada dulu sebelum saya ikut terjun di dunia Gusning ini. Itu lebih kayak gimana ya, nanti takut salah ngomong gitu. Tapi setelah terjun di dunia Gusning ini, rasanya ketika kita ketemu orang itu malah pengen kenalan, pengen ngajak kenalan duluan, karena pengen banget ngejalin relasi gitu loh, buat entah itu nanti dibuat karir kita di masa depan ataupun ya sebagai teman kenalan aja gitu. Lebih enjoy ya kalau ketemu orang baru berarti Ning ya. Kalau dari saya, karena memang sebenarnya pentingnya relasi itu akan dirasakan ketika kita membutuhkan. Jadi kalau ada orang baru, ya harus cepet-cepet kenalan agar kita punya relasi yang banyak, yang berkembang. Jadi kalau ada apa-apa, kita butuhnya apa, aku punya teman di sini, aku punya teman di sini. Jadi satu hal yang membuat saya nggak pernah nervous ketika ketemu orang baru adalah saya menganggap itu sebagai relasi yang akan saya dapatkan gitu. Jadi gimana caranya saya harus dekat, saya harus tahu nih, oh ternyata dia dari background seperti ini, nanti saya bisa menjalin relasi seperti ini sama dia gitu. Gitu ya Neng. Ada struggle nggak Neng dari gelar Gusning ini sendiri? Tentunya ya, sebagai kita kan ya namanya juga manusia gitu, pasti adalah fase-fase kita struggle buat bertahan dengan gelar ataupun ketika terjun di dunia Gusning ini tadi. Kalau dari saya sendiri sih yang lebih kerasa ini, karena yang dulunya awalnya saya itu tidak terlalu peduli dengan penampilan, akhirnya ketika kita menjadi Gusning itu penampilan pun kita dilihat orang gitu loh. Masa sih Gusning kayak gitu. Akhirnya kita lebih oh iya ya, aku harus berpenampilan dengan bagus gitu. Terus kemudian cara kita berbicara juga sangat-sangat diperhatikan oleh orang. Masa sih Gusning kayak gitu, gitu kan pastinya. Benar. Tapi terlepas dari semua itu, memang itu yang diperlukan dari prodi PAI, mencetak orang-orang yang tidak hanya sekedar pintar di dalam kelas, tetapi juga bisa membawa jurusannya ataupun prodinya itu dikenal banyak orang, dikenal dengan
pandangan yang tentunya juga harus bagus gitu kan. Nah, Wow. pandangan itu dimulai dari mana? Ya dari mereka pertama kali ketemu sama kita gitu. Kalau awalnya kita kok gitu sih kan pasti Iya. menimbulkan efek yang negatif lah gitu, pandangan yang negatif. Jadi itu sih menurut saya mempertahankan agar kita tetap bisa dilihat bagus dalam arti bukan cuman covernya aja, tapi juga kita mempertahankan apa yang bagus di dalam diri kita dan juga memberikan Iya, benar-benar. manfaat-manfaat yang lebih besar bagi orang lain Iya, gitu. iya, iya. Terus kalau Neng Uci? Kalau struggle dari saya mungkin karena sudah menjadi gusning ya. Jadi teman-teman itu mikirnya, oh dia ini pasti lebih bisa dibandingkan Iya, saya. betul. Jadi ketika presentasi terkadang itu diberikan pertanyaan yang di luar nalar gitu loh. Jadi pertanyaan itu lebih susah dibandingkan teman-teman yang lain karena mereka beranggapan bahwa kita pasti bisa menjawab itu, dan itu yang lumayan membuat saya tertekan. Bukan tertekan sih, tapi lebih ke mikir, ini ya efeknya jadi gusning Kita harus gitu. bisa buat jawab Iya, pertanyaan kita itu. harus pinter ngomong. Karena mungkin mereka nganggap pasti kita udah pinter ngomong. Jadi sekalian aja diberikan pertanyaan yang di luar nalar gitu. Ya padahal sama-sama manusia ya. Sama-sama manusia, Betul. kita juga sama-sama mahasiswa yang belajar gitu loh. Jadi Iya. kalau memang pertanyaannya terlalu sulit ya seharusnya mungkin dapat bantuan ya dari dosen gitu terkadang. Ini mungkin dari Neng-Nengnya ini ada pesan atau motivasi nih buat anak-anak PAI ya, sobat-sobat PAI di sini yang ragu, terus mau keluar dari zona nyaman, terus juga masih takut buat ngomong gitu. Mungkin dari Neng-Nengnya ada motivasi buat sobat-sobat PAI di sini. Kalau dari saya sendiri, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena ketika kita salah pun itu nggak ada yang menyalahkan. Namanya juga salah, manusia itu tempatnya salah. Jadi ketika salah ya udah, kalian nggak perlu terlalu terfikirkan, oh nanti aku salah, aku diojek orang lain. Nanti aku salah, aku akan dihakimi oleh orang lain. Enggak, di sini kita sama-sama belajar gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Apalagi diberi kesempatan, diberi wadah untuk menjadi icon di Gusning PAI gitu loh. Kenapa enggak? Apalagi biasanya yang susah kan nyari finalis yang cowok ya, karena mereka beranggapan kegiatan Betul apa sekali. sih ini, padahal dari kegiatan ini tuh banyak banget loh manfaatnya bagi kita sendiri yang merasakan. Betul sekali. Jadi ayo mahasiswa PAI ya, setelah ini ada open recruitment nih sepertinya. Harus daftar, jadi Iya, nggak betul. boleh nunggu ada dipilih Betul, sama ketua betul. kosmanya ya. Jangan sampai ditunjuk, tapi ajukanlah diri Oh iya, kalian, benar, tunjukkanlah benar, kalau benar. ini loh aku itu bisa loh jadi Gusning PAI 2026 besok ya. Ini Gitu. juga mungkin biasanya ini yang sering terjadi di anak PAI. Kan mereka ini udah bisa itu, udah pinter, udah semuanya good lah ya bisa dibilang. Tapi mungkin mereka berpegang teguh dengan tawadhu gitu. Jadi nggak mau menunjukkan dirinya gitu loh, Neng. Biasanya kan kayak gitu mereka. Iya, kebanyakan dari anak PAI itu gitu. kayak gitu. Takut show off ya. Takut show off. Tapi itu tergantung niatnya sih, Ning. Karena di sini kita nggak ada niat untuk kita biar terlihat lebih wah dibandingkan mahasiswa lain. Terus kita mengintimidasi mahasiswa lain dan beranggapan bahwa kita yang terbaik, enggak. Tapi di sini kita berusaha untuk bagaimana sih menjadi sosok mahasiswa PAI yang baik, bagaimana sosok mahasiswa yang dapat menjadi teladan bagi teman-temannya, dapat menjadi contoh bagi teman-temannya. Jadi kalau masalah tawaduk enggaknya, kita juga tetap tawaduk pastinya ya. Kita nggak pengen seperti gimana setelah menjadi Gusning terus semena-mena, enggak. Ya kita tetap menunjukkan kira-kira apa sih yang bisa kita peroleh dari Gusning ini, apa yang dapat kita manfaatkan gitu. Iya, intinya itu jangan pernah malu untuk mencoba hal baru. Kalau ada yang bilang, enggak deh, aku enggak cantik, enggak deh, aku enggak ganteng, ngapain ya. aku mau, biasanya kan Gusning itu yang dipilih cantik-cantik Oh, gitu. enggak Enggak sama dong. sekali enggak. Jadi Gusning itu enggak hanya melihat penampilan kalian aja, enggak, tapi yang paling dilihat itu adalah isi otak kalian Ya, gitu. betul. Jadi nggak hanya dilihat secara beauty, tapi juga brain, behavior, sama briefnya kalian. Jadi Betul sekali. jangan takut dinilai karena cantik aja. Cantik kalau misal kalian nggak memiliki potensi juga Buat akan apa gitu iya kan? akan
menjadi suatu seleksi bagi kita sendiri. Namun ketika dia memiliki potensi, dia memiliki public speaking yang bagus, personal branding yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, maka ada nilai tambahan bagi kalian. Kalau masalah cantik, nanti di Ghosting itu akan ada pelatihan sendiri ya, betul Ning. sekali, Ada betul. beauty class, Ada kita beauty class. diajarin bagaimana penampilan yang bagus, biar orang itu ngeliat kita seger, jangan sampai icon gitu. PAI nggak Masa seger dilihatnya dulu ya. kusem gitu. Iya. Enggak Itu dong. pasti ada pelatihannya. Jadi nggak usah takut, aduh dipilih yang cantik aja, enggak. Pasti ada faktor lain, penilaian lain, dan itu manner banyak. juga nih ya. Betul. Kecantikan dan ketampanan itu mungkin bisa dibilang nomor sekian Iya. kalau di pemilihan Ghosting. Betul sekali. Jadi siapapun kalian, dengan kondisi fisik kalian seperti apapun, kalau kalian percaya diri dan yakin punya potensi yang perlu dikembangkan, Ghosting ini benar-benar menjadi wadah yang tepat buat kalian semua. Iya, gitu. kecantikan dan ketampanan itu bisa kita ubah seiring berjalannya Betul waktu ya. sekali. Apalagi setelah diberikan bekal dari beauty class, kalian tuh jadi tahu, oh ternyata aku cocok berpenampilan seperti ini, aku cocok dengan make up seperti ini, aku cocok dengan baju seperti ini. Jadi jangan khawatir, masalah cantik dan tampan itu nanti akan diperbaiki oleh Ghosting ya. Kita akan mengadakan pelatihan. Jadi buat kalian sobat PAI yang mau daftar Ghosting PAI, jangan ragu, kalau kalian ada 4B, semua ada seleksinya kok, nggak cuma cantik doang, bener nggak nih? Betul sekali. Nggak usah ragu-ragu ya untuk daftar. Itu Kalau bisa hari 2026 ini kita seleksi semua mahasiswa PAI. Wow, Sanggup keren. ya nih? Sanggup nih ya. Semua mahasiswa PAI. Iya. Kalau kalian, Mbak, kita daftar semua. Ning, kita daftar semua. Seleksi kita siapa yang paling baik di antara kita. Oh, siap itu. Walaupun melelahkan tapi nggak masalah untuk menemukan the best ya, Ghosting yang paling terbaik. the best. Betul. Soalnya emang mahasiswa PAI ini sering kayak gitu ya. Iya, Yang padahal nggak mau, nggak takut sih sebenarnya, lebih ke jangan, orang yang baik itu orang yang tidak menampakkan Itu biasanya. ya, itu bagi saya adalah pemikiran yang salah. Karena apa? Karena walaupun dia nggak menampakkan diri ya, walaupun dia berusaha tawadhu, tapi di dalam hatinya ini terdapat suatu niat jahat. Tapi untuk apa gitu loh? Jadi mending tunjukkanlah diri kalian dengan niat yang baik. Benar banget. Betul sekali, daripada masa mudanya cuma habis buat ya joget-joget di TikTok ataupun Jangan dong. mengikuti tren-tren yang tidak senonoh lah. Mending kita buat potensi kita itu selalu dikembangkan, lebih dikembangkan. Kemudian kalau kita nggak tahu di Ghosting ada suatu hal yang tidak kita tahu, itu pasti bisa dijawab oleh para senior-seniornya gitu loh. Jadi, aduh aku nggak bisa Mbak nanti kalau disuruh ini, aku nggak bisa kalau disuruh pakai heels, tenang aja, itu pasti diajarin. Ya kan? Saya dulu nggak pernah pakai heels Ning ya, nggak pernah merasakan yang namanya pakai sepatu heels. Tapi karena menurut saya nggak bisa gitu. Tapi ketika itu dicoba dan dilatih, nggak masalah juga kok pakai heels. Karena gitu kita nggak mungkin membiarkan sendirian ya. Iya, Kita betul. selalu mendampingi. Kita juga pengen Ghosting berkembang menjadi duta yang lebih besar dan lebih baik lagi dibandingkan zaman kita gitu ya nih. Betul sekali gitu. Berarti ini nggak ada pantangan ya. Kalau Iya, mau betul. nyoba aja, Iya, gitu. coba Jangan aja. ragu Iya, gitu betul. nih. Gas Kalau aja deh. kalau mungkin setelah nonton podcast ini ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung PC Ning-Ningnya Ya, ini boleh. atau di IG Ghosting ya mungkin Ning. Ada IG-nya nih. Ada Ada dong. Boleh di-spill lah apa nama IG-nya. Ghosting PAI_Winsa kalau nggak salah. Ini yang kepo boleh aja nih teman-teman Betul. PAI Langsung DM dikepoin. aja. Apa setelah ini kita bikin Q&A session ya di IG-nya Ghosting ya? boleh banget, boleh, sebelum boleh. sebelum pemilihan biar kenalan dulu nih Ghosting itu apa seperti sih? apa. Benar, Ini benar. baru tiga anggota dari Paguyuban, belum yang lainnya, banyak yang lainnya Banyak teman-teman. lain. Dan semuanya keren-keren. Betul. Itu semua sudah melewati seleksi yang Iya, panjang dan betul. penuh dengan cerita. Dan pastinya juga banyak benefit yang dapat kita ambil ya dari Ghosting ini. Banyak. Yang awalnya Betul. introvert jadi percaya diri, yang awalnya takut keluar dari zona nyaman, sekarang udah kemana-mana, udah bebas, udah enjoy buat ketemu siapa aja. betul. ya. Betul sekali. Kalau ngomong-ngomong soal Ghosting ini, kan ini Neng-Nengnya udah sepuh-sepuh ya. Enggak
dong, kita masih muda ya. Masih muda ya. Kan 2024 nih. Iya. Kan di 2025 ada. Habis ini kan mau rekrut yang baru 2026 nih. Ya. Harapan selanjutnya nih untuk Gusning di 2026. Buat Ning-Ningnya ini, buat Gusningnya sendiri gimana? Harapan untuk paguyubannya ya nih. Untuk paguyuban Gusningnya sendiri. Semoga Gusning sendiri dapat menjadi suatu paguyuban yang lebih baik, lebih luas relasinya, dan lebih bernilai anggotanya. Jadi nggak hanya menjadi anggota paguyuban, tapi memberikan manfaat bagi paguyuban maupun prodi PAI. Betul. Semoga juga adanya paguyuban Gusning yang baru nanti di 2026 mereka tidak hanya sekedar menjadi anggota juga, tetapi membawa Gusning ini tidak hanya di lingkup Winsa saja, Iya, tetapi juga betul, sampai di luar. nanti di nasional ataupun semoga saja bisa sampai ke tingkat internasional. Entah itu dalam hal Amin. lomba ataupun mewakili PAI sendiri, itu sangat-sangat diharapkan lah untuk teman-teman yang bisa tergabung lagi. Untuk gitu. Gusning paguyuban Gusning 2026 ya. Iya. Oke Ning, mungkin dari sini Ning ya podcast kita kali ini. Wah, Oh sudah ya. berapa Sudah jam terlalu ini lama. kita ngobrol? Makanya kita terlalu nyantai Oh, ngobrol. iya. Asik Sebenarnya banget loh kalau iya. misalkan ngobrolin tentang pengembangan diri nih, apalagi di Betul. kalangan mahasiswa nggak? Betul Kan sekali. kita ini lagi di Golden Age ya. Betul. Lagi masa-masa apa ya itu namanya? Masa-masa emas. Menggebu-gebu Betul. emasnya Mekar-mekarnya mahasiswa, kita. emasnya anak muda ya. Kalau nggak Sayang. dicoba sayang banget. Sayang Oh. kalau nggak digali potensinya kan. Siapa tahu sebenarnya selama ini tuh kita bukan nggak memiliki potensi, tapi kita malu untuk menunjukkan potensi tersebut. Betul. Jadi mungkin Gusning bisa menjadi salah satu wadah untuk menunjukkan, oh ternyata diriku bisa loh seperti ini. Ternyata aku bakat di public speaking. Ternyata aku bakat di dunia pigeon, catwalkku bagus gitu kan. Kita kan nggak ada yang tahu. Kadang mahasiswa itu terlalu takut untuk menunjukkan siapa dirinya, padahal Iya, nggak perlu benar-benar. takut karena kita sama-sama belajar. Salah pun akan dikoreksi. Kita nggak akan menjudge atau menghakimi seseorang yang salah gitu nih. Gitu ya Sobat PAI, ini pesannya ini ngena banget gitu ya buat anak muda, terutama mahasiswa PAI, prodi PAI ini di Winsa ya, yang habis ini kita bakal ngadain rekrutmen Gusning PAI 2026. Mungkin sekian ya podcast kita hari ini. Iya. Bisa kita cukupi, nanti barangkali ada yang mau tanya bisa DM di IG Gusning PAI Winsa. Itu Iya. langsung dijawab kok nanti. Gak bakal slow respon, pasti fast respon kok. Ya nggak Ning? Iya Ning. Oke, cukup sekian podcast kali ini dengan Gusning PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.